Nah, kita boleh tahu nggak penghasilan per bulannya kalau sekarang ikan ini berapa? Kalau per bulan minim kalau di saya ya itu kurang lebih ya 3 juta. 3 juta ya teman-teman ya. Itu UMR Solo itu 2 juta ya. Ya. Berarti ya lebih. Berapa? Oh ya berapa? Berarti udah hampir 2 kali, hampir 2 kali. Kalau kita nggak ngobrolin cuma buat nyari untungnya aja kan udah rugi berapa itu. Tapi ya itu balik lagi karena udah suka ya udah. Saya awalnya duit teman, sekarang jadi suka. Enggak tak jual sekarang. Jadi belum tak jual lebih tepatnya. Masih tak sortir. Lebih ke situnya kok kita kok nyaman sama prosesnya ya. Jadi kayak kita ngelatih dari kecil. Terlanjur sayang. Oh, oke. Terus tahu-tahu mati. Oke, balik lagi di Alfa Yasa KR. Kali ini kita mau mengunjungi teman. Dia ada satu pengusaha ikan. Jadi tapi masih side hustle. Dia lumayan gede sudah omsetnya dan dia ada di ikan hias teman-teman. Oke, langsung aja kita mau ke rumahnya. Oke, langsung aja ke rumahnya aja ya. Halo bro. Ini ya bro Yoga. Halo, saya Yoga. Saya 28 tahun. Saya untuk sekarang bekerja di salah satu hotel Solo. Dan sambilan saya suka pelihara gapi, cupang, dan platy. Untuk IG atau FB saya, diku.biz. Oke teman-teman, kita sudah sama Bro Yoga. Kita akan bahas tentang perikanan di tempat Deco Fish ya Mas Yoga. Oke, sebelumnya nama dia sudah disebutkan Mas Yoga. Dia sekarang kerja di suatu hotel Solo. Sebagai apa bro? Di Evo. Oh, oke. Dan sekarang dia punya hobi ikan. Nah, saya mau bahas ikan karena ini unik teman-teman. Jadi kalau kita dulu pernah ngerti yang tanaman-tanaman itu, janda bolong, gulung cinta dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan seperti money game, jadi kayak ngerti ya. Jadi money game jadi kayak masih nggak ada harganya gitu loh. Mereka kasih harga 1 juta ya bisa 1 juta dan sebagainya. Hampir sama seperti ikan karena saya juga punya beberapa ikan di rumah. Tapi sebelumnya teman-teman ini ikan apa? Ini apa namanya bro? Gapi. Ikan gapi ya teman-teman. Nanti kita lihat gapinya kayak gimana. Nah, ini masing-masing gapi dan yang ini adalah cupang. Gitu. Tadi saya dibilang di awal ini kenapa saya pikir ini adalah money game, tapi lebih ke hobi sebenarnya. Itu hobi sih sebenarnya. Kalau dulu awal mulai main ikan tuh gimana? Dulu senang biara dulu. Oh, senang dulu. Senang biara, terus kok beli terus. Terus saya mikir kenapa saya nggak coba ngebreed. Oh, ngebreed itu diternakan. Diternakan. Daripada saya keluar uang terus buat beli, terus saya belajar mulai ngebreed. Pertama itu coba cupang SD gitu kan. Senang pelihara dari kecil sebenarnya, terus nyoba awal pandemi nyoba cupang, terus pertama masuk ke gapi itu sebenarnya dikasih dulu. Dikasih cuma pakai akuarium kecil sama ember. Oh ya. Terus mulai dijual belikan. Jadi memang awal dari kesukaan dulu. Enggak apa namanya, tidak mandang oh ini awalnya malah duit enggak ya? Enggak. Awalnya hobi sih. Jadi mulai dengan hobi. Habis itu baru jual beli. Dulu waktu itu langsung gapi apa cupang dulu? Cupang dulu. Cupang dulu. Terus baru ya itu tadi dikasih, dikenalin sama gapi. Kok lebih enak gapi sebenarnya. Dalam hal apa ya? Kalau cupang kan nelur dulu. Oh iya, buayanya itu kecil banget. Jenis nyamuk? Enggak ya? Lagi? Lebih kecil lagi. Lagi sih. Ini telur apa? Kutu rambut. Wah, kecil banget ya. Kecil banget ya. Itu kan, terus netes. Nah, habis netes itu
sebenarnya kalau cupang itu susahnya piara burayanya. Oh, dari buraya itu kecil-kecil tuh ya, airan. Kecil-kecil, terus hari juga apa ngasih makannya harus nggak telat. Terus makanya saya lebih pindah ke gapi. Gapi. Kalau gapi itu dia berarti nggak telur ya? Nggak telur kalau gapi. Langsung jadi buraya. Burayanya. Jadi ditelurkan dalam. Prosesnya langsung keluar anaknya. Kayak moli, pleti sama. Tapi gedenya juga sama cupang. Kalau gedenya lebih kecil. Oh, malah lebih kecil. Malah lebih gede. Lebih gede dari gapi daripada cupang. Cupang. Padahal kalau dari size-nya itu gedenya itu lebih gede cupang ya. Gede cupang. Soalnya memang kalau prosesnya cupang kan telur. Telur dulu. Kalau gapi kan langsung buraya. Berarti ditelurkan di dalam perut ya? Namanya kalau salah ovovivipar ya. Jadi bertelur dan beranak. Iya. Kayak ular. Gitu. Oke, berarti jadi cupang baru ke gapi. Mulai dari kapan itu, Bro? Udah lama? Kalau cupang kan sebelum pandemi sebenarnya. Oh, cupang sebelum pandemi. Cupang sebelum pandemi. Terus kalau untuk startnya ke gapi itu awal-awal pandemi COVID ini saya mulai kenal gapi terus sampai sekarang. Oh, berarti mulai dari itu. Berarti gapi dari dikasih malah sekarang seneng. Ya teman-teman, bagi penasaran kayak gapi itu kayak gimana sih? Coba kita boleh lihat enggak? Oh, silakan. Jenis-jenisnya apa aja? Sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau saya itu awalnya itu dari Sky Blue. Sky Blue teman-teman. Jadi ini Sky Blue kayak gini, tak kasih videonya. Ya itu Sky Blue teman-teman. Terus habis itu dari mana Mas? Kalau Sky Blue terus habis itu ke Metal Pingu. Metal Pingu. Nah ini teman-teman mungkin bingung, namanya kok susah-susah dan sebagainya. Kalau kategori penilaian gapi itu kayak gimana, kok ini bagus apa enggak? Sebagai teman-teman informasi, harga gapi itu lumayan mahal ya? Iya. Kalau di sini berapa? Kalau ngomongin harga di gapi sendiri kan itu masuknya kayak tadi yang Mas bilang tuh. Jadi tergantung. Gapi kan nggak ada ini. Nggak ada ya sebenarnya. Terserah jual mau jual berapa. Tapi balik lagi kalau untuk kualitas sama yang standar tetap ada harga. Boleh kasih tahu nggak satu ikannya terus harganya berapa gitu kayak gimana? Kalau di sini yang ready ada Habib Blue, Metal Pingu. Kalau Metal Pingu itu kisaran kalau Juve itu masih perjaka perawan. Oh, masih remaja. Remaja teman-teman. Oke. Kalau itu range-nya biasanya saya jual per trio atau pair. Kalau trio itu 150 sampai 200. Trio itu 3 ya? 3. 2. Bisa jantan 2. Oh, bisa. Oh, terserah. Kalau trio 150, 200. Kalau yang pair? Kalau pair itu 100 sampai 150. Oh, itu kalau pair itu satu pasang. Kalau trio itu 3. Boleh dilihat nggak? Ini ya? Ini jantannya. Ini jantan. Ini namanya Metal Pingu. Metal Pingu. Ini jantan, yang sampingnya itu. Oh, ini betinanya nih jantannya. Oke, tadi saya balik lagi tadi, kalau kita bisa ngargain semal itu bagi teman-teman mungkin mahal ya. Oh, ini mahal, satu ikan kecil bisa 50.000. Beli nila dapat berapa kilo gitu. Itu bagian mananya ya C yang kita harus perhatikan untuk ngecek grup itu bagus enggak? Sebenarnya kalau untuk gapi sendiri kan sekarang banyak sebenarnya. Metal Pingu sendiri pun ada yang harga 25.000 per pasang juga ada. Cuma kita lihat dari tempat saya sendiri, metalnya yang bikin mahal itu metalnya ini tebel apa enggak? Warna metalnya? Warna metalnya. Yang ungu depan itu. Oh, ungu depan itu? Itu yang dinamain metal. Oh, yang hitam ini ya? Hitam ini. Terus apa? Ekornya, bentuk ekornya. Ekornya. Terus gimana ekornya itu? Ekornya itu delta. Delta itu berarti segitiga. Tadi contoh yang segitiga kayak gini ya? Iya. Nih, tapi belum sempurna karena masih agak kecil. Masih cupi ini ya dia. Ini untuk yang betinanya. Kalau betinanya dari semua jenis sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Warnanya samar-samar. Sama-sama. Jadi berarti untuk warna sama deltanya. Kalau di sini paling mahal apa? Kalau paling hampir sebenarnya paling rame lah. Paling rame ini baru ke Metal Pingu sih. Oh, Metal Pingu malahan ya? Metal Pingu. Kalau yang lain yang rame juga nih Habib Blue ini lumayan, Habib Blue. Ini lumayan juga.
Ini teman-teman kayak nanti mungkin bisa sorot ini yang triangle ya, kalau kita bilangnya di si delta kayak gini-gini. Terus lebar bukaan apa namanya? Lebar juga ya. Ya. Itu sebenarnya dari line delta itu kalau kebablasan bisa ke pigtail namanya. Oh iya betul. Nanti gede gitu ya tuh. Lebih besar lagi. Itu lebih mana atau enggak? Kalau itu sebenarnya kalau untuk ke kontes sekarang kan fokusnya ke delta. Oh betul delta. Pigtail itu sebenarnya ada kelasnya juga. Cuma kebanyakan penghobi sekarang masuknya ke delta. Oh, lebih terstruktur mungkin ya. Jadi kayak lebih nyetak deltanya agak susah itu. Makanya sekarang dibanding pigtail itu harga masuk ke delta itu lebih mahal. Berarti itu untuk yang jadi masing-masing teman-teman, masing-masing ikan gapi kalau saya nggak salah itu mempunyai tailnya masing-masing. Ada yang delta, ada yang spear, ada yang up, down dan sebagainya. Ada yang crown, ada yang crown ya? Saya nggak punya. Dan ini top sport. Rontel. Ini rontel kayak gini. Rontel. Nah, terus saya menariknya itu koi udah nggak ada ya? Koi itu tinggal dikit. Ini untuk yang jantan ya. Jantan. Yang latihan habis semua. Sama itu masih budaya. Oh budaya. Nah teman-teman masih jadi gitu kan untuk yang koi. Saya juga punya koi. Dia ada. Tadi kita bilang tadi itu lebih ke money game. Nggak tahu money game apa enggak. Jadi kalau dia siripnya merah itu mahal. Masih nggak sampai sekarang? Masih mahal. Masih lumayan. Lumayan. Sekarang berapa kamu jual satu pasang? Kalau saya terakhir itu yang merah, merah sirip kanan kiri itu 400 sampai 600. Itu satu pair ya teman-teman. Satu pair. 400 sampai 600. Kalau saya dulu pernah jual sampai paling gede 600.000. Itu 700. Itu pun orang-orangnya kayak mau ya. Enggak tahu. Saya juga enggak tahu kenapa. Awal kan kalau Mas juga ini berawal dari hobi. Kalau saya kan berawal dari duit. Jadi kalau duitnya gede ya saya ambil itu. Tapi ternyata kok malah tambah banyak dan sebagainya. Jadi malah saya lama-lama kok habis kerja nonton ikan itu sebenarnya malah stres hilang. Kau tahu bener loh. Saya sudah jadi malah lebih ke sekarang hobinya jadi malah lebih senang aja. Jadi malah nggak rela tak jual. Lebih kayak gitu. Jadi karena memang salah satu keunikan gapi itu nyetak untuk kualitas bagus nggak gampang ya. Makanya untuk harga kan sebenarnya ngikutin breedernya berapa. Sekali lahiran tuh bisa berapa? Kalau untuk dari Juve sendiri ke siap breed itu paling kita nggak banyak dulu, sekitar 20-30. Oh 30. Tapi kalau udah induknya seibu jari, ya kecil dikit itu sampai 100 lebih. Nah, dari 20 sampai 100 itu sih bagus, nggak banyak ya? Nggak banyak, makanya itu harganya. Jadi salah satu bikin mahal itu. Iya. Terus nggak semua bagus. Saya pernah itu satu kali lahiran cuma dapat 4. Nggak tahu dimakan induknya atau emang cuma 4 nggak tahu juga. Tapi kalau koi sendiri kan memang kanibal loh. Makan. Kalau kita nggak pindahin induknya pas mau brojol istilahnya tapi ya brojol. Induknya tuh makan anaknya itu. Oh, dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Rata-rata albino, seri albino. Oke, teman-teman, ini saya menarik juga untuk albino dan tidak itu perbedaan di mana, Mas? Kalau albino itu mata merah. Oh, matanya merah. Biasa langsung bisa kelihatan itu mata merah. Kalau yang biasa kan mata hitam. Sebenarnya ada lagi. Apa? Blonde namanya. Oh, blonde. Itu gimana? Kayak bule itu. Badannya kayak albino. Cuma matanya hitam. Oh, ada sih ada? Ada. Ini ada blonde red sunset itu. Oh, ini teman-teman nanti blonde sunset nanti kita ini jadi ada 3 mata ya. Dari 3 jenis mata itu yang paling susah yang mana? Sebenarnya kalau nyetak albino saya sih kalau bikin strain saya nggak bikin. Oh, nggak bikin. Baca-baca sama tanya-tanya. Kalau buat ke albino sendiri saya baca sih nggak nyoba sendiri. Itu katanya kalau inbreed terus itu kalau dari mata hitam bisa ke albino. Oh, bisa.
Kan kalau praktiknya saya belum pernah. Saya cuma baca-baca. Kalau saya kan sebenarnya nikmatin yang udah jadi aja. Oh gitu. Jadi malah nggak bikin sendiri. Nggak bikin strain sendiri. Ya. Jadi teman-teman kalau albino terus blonde sama mata hitam atau biasa itu kan kalau dalam manusia itu kan lebih rapuh yang albino, manusia albino. Jadi sebenarnya sama sih ya kalau di ikan ya. Kalau di ikan sebenarnya perawatannya ke albino itu lebih ya. daripada yang mata hitam. Itu yang membuat harganya mahal. Lebih mahal lah lebih mahal. Jadi kalau pengalaman saya itu selalu habis, misalkan dia anak 20-30 udah hampir meh juve seminggu 2 minggu mati terus. Susah. Ya. Soalnya albino rata-rata kalau perpindahan suhu itu seringnya renangnya goyang, joget dangdut. Jadi sang aneh dia gampang susah adaptasi. Padahal teman-teman tahu nggak ini kalau nama Jawanya di Indonesia itu ikan cetul. Kalau di Jawa ya itu kan cetul. Justru mas sebenarnya kan cetul itu gampang beradaptasi ya. Iya. Tapi kalau mungkin kayak anjing lah ya, anjing ras sama anjing lokal beda lah ya. Nah kita mau ngomongin tentang asal usul. Ada nggak yang beli dari luar ini? Kalau beli dari luar nggak ada ya? Saya nggak ada. Dari Indo semua ya. Jadi kalau dari Kupi ini teman-teman sudah mendunia, jadi yang paling bagus kayaknya di Thailand ya, sama Taiwan. Kalau dari mana? Thailand ya lumayan sih sebenarnya. Cuma kalau yang bikin strain rata-rata kan Thailand, terus Malaysia juga lumayan. Dia yang bikin strain itu. Indo sendiri juga banyak sekarang yang bikin strain baru. Jadi itu juga unik sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong apa ya, anjing golden ya golden terus loh, golden retriever ya golden terus. Kalau Guppy ini bisa bikin jenis baru ya? Kita silang-silangkan. Kita namain sendiri gitu loh. Iya. Jadi uniknya itu teman-teman. Jadi kemungkinan saya juga nggak tahu ya. Kayak Blue gini nih, terus Pink itu juga campur-campuran. Tapi kok bagus berarti kan simiter sing buat strain. Iya. Soalnya lama juga bikin satu strain baru itu. Kalau baca-baca sih sampai F4-nya itu kadang masih belum anaknya sama semua. Yang bikin susah kan nyetak anaknya sama semua. Itu baru bisa dinamain strain baru. Jadi misalkan kayak Sky Blue teman-teman, itu nanti juga bisa jadi Sky Red. Reject, namanya reject. Sebenarnya kalau disebut reject sih ya masing-masing ya. Masing-masing kan. Tapi rata-rata kalau Gabi sendiri main warna biru itu tetap keluar merah. Sky Blue ada Sky Red-nya, terus untuk Bluegrass ada Grass-nya. Oh gitu. Warna biru itu tetap muncul warna merah. Oke, sekarang ini kan ikan kecil loh bro. Ini kayak kita mau lihat buraya mana ya bro? Buraya ada tapi di sana. Di centoknya ya? Bisa. Kita mau lihat burayanya kayak gimana dan kita mau tanya makanannya apa guys. Oke, ini dari buraya ikan gapi teman-teman kayak gini. Saya masuk ini langsung. Kan di zoom guys. Ini usia seminggu. Kayak ikan cetul, emang cetul. Iya. Itu emang cetul teman-teman. Ini buraya Sky Blue. Itu burayanya. Jadi anak-anaknya yang keluar dari induknya. Itu kalau nggak dipisah dari induknya, ketika induknya sudah keluar bakalan dimakan. Dimakan. Yes. Ini teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah ini kecil banget ya. Ini ikan gapi. Rata-rata hampir semua gapi itu berwarna seperti ini, transparan. Kecuali kayak Black Moscow itu bener hitam, dari kecilnya emang hitam. Nah ini kalau dia lahiran, terus kita pindah, kita harus bawa sama air-airnya ya? Atau enggak? Kalau enggak, biarin usia masuk dia udah mulai makan, sebenarnya aman sih, kita pakai jaring biasa bisa. Oh nggak apa-apa. Kalau biasa aku tunggu dulu, terus habis itu pindah sama air-airnya, terus tak kurangi setengah baru balik. Karena kalau enggak, kan mati. Sebenarnya kalau itu semua breeder beda-beda sih caranya. Gantung ngaruh juga ya bro, airnya juga ngaruh teman-teman. Air juga.
Jadi untuk misalkan teman-teman yang mau ngebreed ikan hias atau gapi bisa diperhatikan di bagian itu. Oke, kita mau ngecek kalau ikan sekecil itu tuh gapi ya, belum cupang ya. Kalau cupang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Ya, itu kita mau tanya makanannya apa sih? Oke, kita cek langsung juga. Itu apa? Artemia itu sebenarnya ada yang nyebut udang apa? Anakan udang kecil-kecil. Anakan kecil-kecil. Soalnya kalau kita kan mesti netesin dulu. Oh, ditetesin dulu. Kita beli telurnya. Oh, beli telur. Beli telur, baru kita tetesin pakai aerator. Ada nggak? Ada contohnya nggak? Ada contohnya. Oh, ini guys, ini. Belum saya panen. Jadi ini teman-teman kayak gini ya ini. Jadi, telurnya ini ya? iya. Telurnya di atasnya ini. Di aerator dulu. Minim 18 jam, maksimal bisa lebih sih. Semakin lama prosesnya semakin banyak kita ininya panennya. Oh, semakin maksimal netesnya telur. berarti paling lama 18 jam. Ya paling cepat macam-macam. Oh, hampir 2 hari ya. Ya segitulah. Jadi itu nanti prosesnya Artemia berarti tinggal dicelupin aja. Terus kasih garam. Jadi ya kasih garam. Baru telurnya kita aduk ya 24 jam itu macam. Ini dikasih aerator, nanti kalau sudah selesai baru diangkat ya. Dari cangkangnya. Kita pisahin dari cangkangnya. Oh iya, garamnya bukan garam ikan di dapur ya. Garam ikan ya. Karena ada kandungan apa yang beda dari saya juga nggak tahu. Oke, langsung ada lagi. Nah, gimana mulainya? Itu sebenarnya awal pandemi itu meledak banget ya di Indonesia. Pandemi itu dari tanaman, ikan meledak semua. Oh iya, yang bisa kerjain di rumah ya. Nah itu full pandemi ya. Jadi mulai kita coba semuanya. Kita mau bahas nih. Ini kan sebenarnya penghasilan sampingan ya. Nah, kita boleh tahu nggak penghasilan per bulannya kalau sekarang ikan ini berapa? Kalau per bulan minim kalau di saya itu kurang lebih ya 3 juta. 3 juta ya teman-temannya. Itu UMR Solo itu 2 juta ya. Iya. Berarti ya lebih berapa? Oh ya berapa? Berarti udah hampir 2 kali untuk ini gupi aja atau sama cupang? Gupi aja. Gupi aja malah. Soalnya kalau di rumah sini kan fokusnya ke gapi. Oh malah. Kalau farm cupang di daerah Joysakan. Oh ada sendiri. Oh ada teman-teman. Nanti kamu ke sana ya? Kamu lihat. Kalau saya jujur ya teman-teman, kalau cupang nggak terlalu suka. Karena apa? Dia sendiri. Pakai solitaire. Iya, nggak nyaman ngelihatnya tuh tidak. Kalau gapi bisa banyak. Kalau ngasih makannya kan kayak seneng. Iya. Langsung kruyuk-kruyuk istilahnya Jawanya. Oh. Jadi sebulan bisa 3 juta. Itu udah lumayan banget ya teman-teman ya. Di rumah nggak usah kerja itu di Solo 3 juta. Okay. Tapi balik lagi itu semuanya nggak gampang ya. Tetap banyak suka dukanya ya. Ya tetap. Kalau saya dulu sempat juga di proses pas koi itu kan agak susah kalau di sini. Kurang tahu sih kenapa. Airnya mungkin airnya juga. Itu ya kayak yang Mas tadi bilang mau panen, proses mau panen kisaran ya kalau dihitung bijian mungkin sekitar 400-an ekor. 400-an ekor? Mau panen tinggal istilahnya sortir yang bagus, yang jelek. Itu remaja berarti? Mati semua itu. Kok bisa? Itu kan musim dari panas, terus hujan pertama. Di sini berarti? Di sini juga. Oh di nggak hujan? Kan kehujanan kalau saya di taman kan ada yang outdoor itu kehujanan, lupa nggak saya kasih garam ikan. Biasanya kalau kehujanan kan tetap langsung kasih garam biar pH-nya normal lagi. Itu pada goyang semua, nggak selamat ya. Kalau kita nggak ngobrolin cuma buat nyari untungnya aja kan udah rugi berapa itu. Tapi ya itu balik lagi karena udah suka ya udah. Saya awalnya duit sekarang jadi suka. Nggak tak jual sekarang, jadi belum tak jual lebih tepatnya, masih tak sortir. Tapi lebih ke situnya kok kita kok nyaman sama prosesnya ya. Jadi kayak kita ngerawat dari kecil, terlanjur sayang. Oke. Terus tahu-tahu mati.
Tapi aku pernah teman-teman kena hujan, jamuran. Sering banget jamur tuh. Waktu itu kan masih di atas tuh angin dari bawah. Kena angin terus. Terus habis itu kena jamur, tak jemur, ada beberapa dari 100 mungkin ya. Sing selamat cuma 2. Jadi badan itu rusak-rusak semua. Biasanya kalau air hujan ke jamur kapas. Ya kayak kapas-kapas nempel di badannya, terus bikin susah renang kan. Kasihan ya. Tapi pernah juga di sini. Kalau di sini lebih seringnya di outdoor sih. Kalau di tank sendiri enggak, soalnya pas pindah ke tank sendiri langsung pakai obat sih ya. Enggak stres juga, terus pakai garam biar enggak ada jamur. Istilahnya menanggulangi dulu biar mencegah timbulnya jamur di tank. Teman-teman, satu terakhir mungkin saya mau bahas bedanya Gopi sama cupang. Bisa lihat ya, akuarium ini lebih gede yang mana dan sistem penyaringannya seperti apa. Ini namanya berarti penyaringan sistem apa, Mas? Ini pakai semi undergravel. Jadi sistemnya itu nanti dia narik kotoran dari bawah. Jadi prosesnya cuma pakai aerator, nggak perlu mahal pakai filter yang medianya mahal itu. Ini kalau semi undergravel saya cuma pakai kapas yang putih itu biasa yang di bawah berarti. Itu di atasnya tatakan undergravelnya. Oh iya, di tatakan undergravel. Kapas dulu baru kasih pasir malam. Itu udah lumayan sih buat air jernih juga. Tinggal di sifon aja ya. Sifon itu disedotin kotorannya. Aduh, sampai kita puasan. Oke teman-teman, mungkin itu hari ini. Jadi tapi untuk yang Gapi dan cupang itu kan dia nggak pakai penyangan sama sekali ya? Nggak pakai filter. Cuma diganti airnya doang. Cuma ganti airnya. Oh langsung dia ganti airnya. Jadi sebenarnya tidak ribet ya, jadi cupang itu. Sebenarnya cupang nggak ribet, cuma yang agak susah ngurus beraya sama makan tempatnya. Kalau udah usia remaja kan, kalau nggak di soliter ya mulai, kalau dari satu lubuan sebenarnya nggak berantem, cuma kalau nggak di soliter untuk kan cupang perlu mutasi, perubahan warna. Lebih cepet kalau sendiri sama ya kak. Kalau cupang itu memutasi per berapa bulan? Kalau cupang masuk 2 bulan itu mulai dari warna. Kalau kita nyebut dulu cupang SD, warna biru, hitam itu toh. Kalau cupangnya jenis multicolor atau Nemo, Koi itu kan dari biru berubah ke selo dulu. Selo itu kayak warna nila. Oh iya. Ikan nila itu kayak semburat kayak oren kuning itu baru ke warna aslinya. Warna-warna yang kayak candy baru pindah ke warna aslinya. Oke. Nah teman-teman, terima kasih buat waktunya. Makasih bro buat waktunya. Ini kalau kita mau beli di mana? Beli. Ya, tapi saya lebih ke Instagram sekarang. Instagram. Shopee, Tokopedia? Tidak, belum. Lebih ke Instagram sama Facebook. Cuma kalau seringnya di Instagram di deco.fish. Deco.fish. Nanti juga ada lelang-lelang ya? Ada lelang juga. Hari ini ada 6 lelangan ini. Apa hari ini apa? Ada Habib Blue, terus Metal Wingu, Sky Blue sama Medusa Rontel. Oke. Ya teman-teman bisa cek di Instagramnya. Itu lelang di feed ya, di Instagram. Iya. Paling jauh bisa kirim kemana? Saya paling Kalimantan udah pernah. Terus Sumatera, sering Sumatera. Sama terakhir yang jauh Batam. Batam yang jauh. Berarti paling jauh Batam. Timur berarti nggak ada ya? Timur belum. Baru paling. Ini teman-teman yang dari timur yang nonton video ini mau beli kayak gimana? Ada nanti videonya. Mau dibuat di Instagramnya Decofish. Oke terakhir Bro Yoga, mau tanya nih. Mau pernyataan, teman-teman kasih tahu ke teman-teman pemuda. Mas Yoga masih muda ya, 28 tahun. Ya, masih muda lah ya, masih muda lah. Belum kepala tiga. Semangat atau kata-kata buat teman-teman yang mungkin
mencoba hobi yang lain atau kerjaan yang lain, dan juga kita kan nggak bisa munafik juga, kita butuh duit ya. Nah teman-teman yang mungkin penghasilan tambahannya mau nyari apa dan mau kasih tahu ke teman-teman gimana? Apa ya, kalau dari saya yang penting kamu suka apa, tekunin aja. Lama-lama itu yang bisa membuat apa ya, kalau dari ikan sendiri lama-lama kita juga ada fee-nya sendiri, ada imbal baliknya. Kita sayang ke ikan beranak, kita jual, ya kita dapat untungnya sendiri. Begitu juga di mungkin hobi yang lain, otomotif, terus mungkin olahraga, kan bisa ditekunin, mungkin bisa jadi, kalau di gym sendiri bisa jadi trainer dan yang lain-lain. Dia mungkin mau ya badannya bagus karena dia juga nge-gym ya. Oke bro, terima kasih buat waktunya, sukses terus ya buat ikannya. Masih buat teman-teman yang mau tanya apapun di bawah kolom komentar atau langsung ke Instagramnya atau ke deskripsi ya, buat tanya tentang ikan gapi kalau teman-teman yang tertarik ya. Terima kasih waktunya, sampai jumpa kembali di saya KR. Dadah.